Ada yang lebih mengerikan dari itu. Ini ilmu mengerikan kalau dimasukkan ke ranah ilmu. Ilmu yang sangat mengerikan. Zaman dulu hanya raja-raja yang mampu melakukan ini. Hanya keturunan-keturunan para dewa, yaitu para raja yang diperkenankan melakukan ini. Yang memiliki kemampuan melakukan ini. Itu dulu. Dan sekarang kita semua yang melakukan ini. Di masa dulu, di masa yang lalu, laku ini disebut sebagai serat jiwa atau ilmu serat jiwa. Kalau panjenengan ingin mengetahui, di era modern ini, pemilik ilmu serat jiwa ini adalah presiden kita. Presiden kita saat ini. Dia adalah satu-satunya manusia yang memiliki ilmu serat jiwa atau ajian serat jiwa. Peninggalan para leluhur kita yang era itu, zaman itu hanya para raja yang melakukan. Coba panjenengan saksikan. Sepak terjang presiden kita saat ini, coba panjenengan saksikan. Semakin banyak yang membencinya, semakin tinggi derajatnya. Semakin banyak yang membenci dia, membuli dia, semakin terhormat dia. Dan dia tidak melakukan apa-apa. Padahal dia seorang presiden loh. Terlalu mudah ya untuk menemukan rakyatnya yang macam-macam, itu terlalu gampang buat, karena dia seorang presiden. Dibenci, dibully, dicari-cari kesalahannya, difitnah, dituduh itu, diam saja. Nah, dia tetap fokus pada tugasnya sebagai seorang presiden. Namun realita yang terjadi di lapangan, satu persatu yang membenci dia, yang menghina dia, yang membuli dia, yang mencari-cari kesalahan dia, satu persatu jatuh. Satu persatu hancur. Ini banyak yang gagal merekam, ini banyak sekali. Kenapa? Karena beliau memiliki ajian serat jiwa. Dia memiliki ilmu serat jiwa. Ilmu sabar narimo kalau dalam istilah Jawanya. Saksikan saja. Ada berapa ribu yang mengfitnah presiden kita. Presiden saat ini. Ada berapa ribu yang membenci, yang mencari-cari kesalahan dia, yang memfitnah dia, itu ada berapa ribu. Dan ada berapa ribu pula yang mengalami jatuh, bahkan hancur. Padahal dia tidak melakukan apa-apa loh. Apa enggak mengerikan itu? Apa tidak mengerikan? Ada yang lebih mengerikan dari itu. Jangan hati-hati. Ajian serat jiwa atau ilmu serat jiwa adalah sikap dan sifatnya satrio sejati, sejatine satrio, yang sering panjenengan sabdakan ketika membaca kunci. Secara lahir, secara wujud, laku kita adalah satrio sejati. Lakunya satrio sejati. Nah, lakunya satrio sejati ini sabar, nerimo, ngalah, jujur, welas. Ribet itu. Secara batin atau secara jiwa, laku kita adalah lakunya sejatinya satrio. Seperti apa lakunya sejatinya satrio itu? Lakunya sejatinya satrio itu meraih kesuksesan
tanpa menjatuhkan apapun dan siapapun. Meraih kesuksesan tanpa menyakiti apapun dan siapapun. Meraih kesuksesan tanpa merugikan apapun dan siapapun. Itu lakunya sejatinya satrio. Nah, kalau lakunya satrio sejati, difitnah diam, dibalas dengan kasih, dibenci diam, dibalas dengan cinta, disakiti, dilukai, diam, dibalas dengan sayang. Itu lakunya satrio sejati. Ini mengerikan sekali. Bahkan lebih mengerikan karma. Karma belum seberapa mengerikannya. Nah, kalau wahyu panca gaib, spontanitas. Kalau karma itu nunggu waktu yang tepat. Kalau kita pernah mencubit seseorang, maka entah kapan waktunya, jika tepat, maka akan dicubit lagi oleh seseorang. Itu karma. Tapi kalau wahyu panca gaib, spontanitas. Nggak nunggu kesempatan waktu yang tepat itu, enggak. Ini mengerikan sekali. Jadi kalau panjenengan ingin berlaku sebagai satrio sejati, sejatine satrio, contoh presiden panjenengan saat ini. Contoh itu. Itu lakunya satrio sejati, sejatine satrio, atau aji serat jiwa. Itu berbahaya dan sangat mengerikan. Lawang tidak melakukan apa-apa saja sudah jatuh sendiri, tidak melakukan apa-apa saja sudah hancur sendiri, apalagi sampai melakukan sesuatu. Dikarenakan wahyu panca gaib adalah jati dirinya manusia hidup yang sesungguhnya di muka bumi ini. Sedangkan wahyu pancalaku atau iman adalah sikap dan sifatnya wahyu panca gaib. Yang tak lain dan tak bukan adalah sadulur papat kalimo pancer kita. Yang sedang kita kaji agar supaya kita bisa mengenal lagi setelah seumur hidup lupa. Sebelum manekung atau gembleng, lakunya adalah laku murni menuju suci. Arti maksudnya, dikarenakan hendak menuju suci, maka seluruh lakunya harus murni. Murni dari semua bentuk ego, murni dari semua bentuk pamrih, murni dari semua bentuk arogan. Hanya dengan seperti itu laku kita bisa murni. Dan ketika laku kita bisa murni, maka kita bisa mencapai suci. Suci itu apa? Suci itu sedulur papat kalimo pancer, ya wahyu panca gaib itu sendiri yang sedang kita usahakan untuk bisa kenal. Terkait itu dibutuhkan wahyu panca laku atau iman. Ketika manekung atau gembleng totalitas, karena manekung atau gembleng adalah penyelesaian laku murni menuju suci. Artinya kemurniannya harus totalitas, tidak bisa tanggung-tanggung, tidak bisa setengah-setengah. Setelah selesai manekung atau gembleng, ini lebih ekstra rumit lagi.
lebih berat lagi, lebih sulit lagi. Dikarenakan di dalam prakteknya semua pergerakan dan pergerikan harus bisa disadari. Ini lebih rumit lagi. Harus mampu menyadari seluruh pergerikan dan pergerakan yang terjadi selama sehari semalam atau 24 jam full. Karena hanya dengan seperti itu kita bisa mengenali diri kita itu siapa, dari mana, untuk apa, dan hendak kemana. Jika tidak, nggak akan bisa. Karena kesucian mereka berlima, yaitu sedulur papat kali mau pancer, halus, halusnya halus, gaib, gaibnya gaib. Dan yang terpenting, untuk mbak-mbaknya, juga untuk panjenengan semuanya, Mas. Kalau panjenengan sudah berumah tangga, ini sangat rumit. Nah, ini sangat rumit. Laku suci menuju kelanggengan atau keabadian. Setelah manekung atau gembleng, ini sulit, ini rumit kalau panjenengan sudah berkeluarga. Namun, kalau panjenengan yang laki-laki bisa menghargai istri panjenengan, bisa jujur apa adanya, dan tidak mempermainkan istri panjenengan, kerumitan, berat, dan sulit ini tidak ada. Jadi, pertobatan panjenengan di sini benar-benar harus totalitas. Selagi masih menekung, selagi masih gembleng, pertobatan panjenengan harus totalitas, harus titik di sini. Karena hanya dengan begitu panjenengan tidak akan kembali kepada masa lalu. Karena hanya dengan seperti itu panjenengan tidak lagi meneruskan masa lalu. Artinya panjenengan sangat mudah menghormati istri panjenengan, ibu dari anak-anaknya panjenengan sendiri, itu gampang banget. Menghargai istri panjenengan yang tak lain dan tak bukan adalah ibunya anak-anak panjenengan, itu sangat gampang. Jujur dan tidak mempermainkan istri panjenengan yang tak lain dan tak bukan adalah ibunya anak-anak panjenengan, itu sangat mudah. Tanpa harus kembali ke masa lalu dan melanjutkan masa lalu lagi. Sedangkan untuk perempuan, kalau panjenengan bisa setia tuhu kepada suami panjenengan, kalau panjenengan sudah berkeluarga, bisa menghormati suami panjenengan, maka sulit, berat, dan rumit itu menjadi tidak ada. Karena ketika seseorang berhasil mencapai sucinya diri, berhasil mencapai fitrahnya diri, jika dia tidak sendiri, artinya berkeluarga, maka seluruh keluarganya
akan menjadi tanggung jawabnya. Ada di kedua pundaknya. Urusan dunia, urusan akhirat, seluruh keluarga panjenengan, terutama anak istri panjenengan, itu akan menjadi tanggung jawab panjenengan 100%. Ini berat, sulit dan rumit kalau panjenengan tidak bisa menghargai dan berhenti mempermainkan istri panjenengan. Nah, untuk kaum wanita juga sama. Ketika dia berhasil mencapai fitrahnya diri, berhasil mencapai sucinya diri, maka seluruh keluarganya, terutama suami dan anaknya, akan menjadi tanggung jawabnya. Kesempurnaan dunia dan kesempurnaan akhirat, seluruh keluarganya, terutama anak dan suaminya, itu akan menjadi tanggung jawabnya. Dia yang akan menjamin. Nah, ini berat sekali, ini sulit sekali, ini rumit. Namun kalau panjenengan bisa menghormati suami panjenengan, bisa setia tuhu kepada suami panjenengan, maka berat, sulit, rumit ini menjadi tidak ada. Jadi kesempurnaan dunia akhirat yang harusnya menjadi tanggung jawab suami itu akan berpindah menjadi tanggung jawab seorang istri. Jika istrinya berhasil mencapai fitrahnya diri atau sucinya diri. Namun jika suami istri berhasil secara bersamaan berhasil mencapai fitrahnya diri, berhasil mencapai sucinya diri, maka tidak ada bedanya. Suami atau istri, wanita atau lelaki ini nggak ada bedanya. Sama-sama satrio sejati, sama-sama sejatine satrio. Sama-sama putra kekudangane Rama. Ini ringan sekali. Karena sudah pasti bisa saling menghargai. Karena pasti bisa saling menghormati. Karena pasti bisa saling setia tuhu. Karena pasti sudah bisa saling jujur apa adanya. Suami istri. Dan itu yang luar biasa. Namun kalau istrinya yang berhasil mencapai fitrah atau sucinya diri, sedangkan suaminya belum atau tidak, sebagai seorang istri harus tetap setia tuhu dan menghormati suaminya. Sebodoh apapun, bahkan sekafir apapun, tetap harus setia tuhu dan menghormati suaminya. Tidak boleh tidak. Atau sebaliknya, suaminya yang berhasil mencapai fitrahnya diri atau sucinya diri. Ini lebih lagi kalau istrinya belum. Karena apa? Karena memang itu tanggung jawab seorang suami. Kesempurnaan dunia akhirat, anak istrinya itu memang tanggung jawab seorang suami. Jadi tetap harus bisa menghargai dan tidak lagi mempermainkan istri. Karena jika tidak, panjenengan akan mengalami kesulitan-kesulitan dan berat. Laku sucinya itu pasti sulit, laku sucinya itu pasti berat.
Maka laku suci menuju kelanggengan atau keabadian adalah bentuk usaha mempertahankan fitrahnya diri, mempertahankan sucinya diri. Nah, kalau lakunya sulit, berat, bagaimana bisa dipertahankan? Berani datang menemui saya di pesanggeran ini, berarti panjenengan telah mengambil keputusan itu. Keputusan besar itu sudah panjenengan ambil. Itu terbukti dari keberanian panjenengan datang menemui saya di pesanggeran ini. Jadi, kalau sampai panjenengan kumat lagi, kembali ke masa lalu, melanjutkan masa lalu panjenengan, hati-hati panjenengan. Selain tidak mendapatkan apa-apa dari yang panjenengan kaji bersama saya di sini, panjenengan akan celaka. Karena ini mengerikan, seperti yang sudah saya ungkap tadi. Ini sangat bahaya dan mengerikan. Dan itu tidak bisa dikompromi. Kalau pelajaran-pelajaran lain bisa dikompromi dengan alasan hilap atau lupa, dengan alasan terpaksa atau kepepet, panjenengan bisa melanggar. Kalau di sini tidak bisa. Wahyu Pancagaya tidak bisa. Salah tetap salah. Dosa tetap dosa, luput tetap luput, dan harus dihukum seketika itu. Panjenengan bisa mampu selesai manekung, selesai gembleng, panjenengan bisa mampu selesai manekung, selesai gembleng, maka fitrahnya diri, sucinya diri yang berhasil panjenengan capai dengan saya temani selama manekung atau gembleng, langsung bisa digunakan untuk menyelamatkan apapun yang panjenengan kehendaki. Langsung bisa digunakan untuk menggenggam dunia seisinya. Langsung bisa. Enggak tunggu lama-lama. Tidak menunggu lama-lama, langsung bisa. Dan prakteknya itu sangat simpel, gampang, dan gratis. Serta selama panjenengan manekung, selama panjenengan gembleng, panjenengan sedang berlatih ini loh ya. Sedang berlatih ini. Kalau panjenengan tidak terlatih di sini, kalau tidak menjadi ahli di sini, panjenengan tidak akan mendapatkan apa-apa. Sebelum datang ke sini, panjenengan sudah menyimak pencerahan dari saya di YouTube. Artinya sedikit banyak panjenengan ngerti, paham dan tahu. Kalau panjenengan tidak ngerti, belum paham, belum tahu, berarti panjenengan baru menonton video saya. Dan itu pun banyak di skipnya. Bukan disimak baik-baik. Disimak baik-baik sekalipun, kalau banyak di skipnya, panjenengan tidak akan mengerti, nggak akan paham, nggak akan tahu. Bahwa pelatihan paling utama di dalam manekung atau gembleng adalah dua hal yang saya maksud. Padahal ini sangat gampang sekali. Gampang, sederhana, dan gratis.
Tapi kalau panjenengan belum mengerti, belum paham, belum tahu, ini sulit. Ini sulit.